Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kakak-kakak sekarang nih ya, sudah tahu nggak kalian kenapa di sini? Konseling kelompok ya. Oke, sebelum itu sebaiknya kita perkenalan dulu untuk membangun rasa percaya diri sesama anggota kelompok untuk menjalani sesi konseling ini. Dipersilakan untuk Mas Afrian. Enggak, saya kenal Mas Afrian soalnya ini adik tingkat saya. Ya. Silakan Mas Afrian. Terima kasih Pak. Ini mengawali masalahnya. Tidak kenal dulu. Jangan tidur Mas. Perkenalkan nama saya Afrian. Bapak dan teman-teman bisa panggil saya Afrian. Halo Mas Afrian. Kebetulan Mas Afrian ini adik tingkat saya dulu. Satu jurusan. Iya, kayak kaget ya. Oke, silakan. Perkenalkan, namanya Pak Afrian Iwan, saya panggil Mas atau Iwan dari Bimbingan dan Konseling juga. Di mana universitasnya? Di UN. Loh, sama berarti. Temenmu gak apa adik tingkatmu? Gak kenal. Oh, gak kenal. Nanti kenalan ya. Silakan Mas. Oke, sebelumnya perkenalkan semua, aku Afif Fatullah, bisa dipanggil Afif. Aku dari UI Malang, jurusan arsitektur. Masya Allah. Iya. Membangun rumah tangga nanti. Iya, saking membaca. Juga membangun rumah. Benar. Oke. Silakan kakaknya. Oke, kenalin nama saya Adit dari rumah para teman bisa panggil saya Adit. Saya jurusan ilmu komunikasi di Masya Nanti Bapak harap Mas Adit bisa berkomunikasi lancar ya dengan anggota-anggota sesama lainnya. Oke. Sebelum kita mulai nih ya, coba kita tes dulu. Bapak akan tes dulu. Kakak ini, coba sebutin ini siapa? Ini apa ya? Ini. Oh, ini. Nanti Oke, tadi itu Mas Afrian bukan ya? terus yang ini. Mbak Ila. Saya belum ya. Perkenalkan, nama Bapak Albab. Bisa manggil Bapak, bisa manggil Om, serah. Oke. Untuk kakak ini, Mas Adit ya? sekarang kakak Adit coba. Kakak dari kakak ini. Mas Afrian, Mbak Gila, Oke. Mas Afif. Dari Mas. Mantap. Saya tadi bercanda saya sebenarnya mahasiswa BKB. Udah mulai terbuka mungkin. Udah mulai nyaman di sini. Iya, berarti saya dong mulai di sini ya. Gak apa-apa Mas. Ayo, silakan kakaknya. Dari Adit, Afif, Oke. Ya, silakan. Dari mana? Bebas. Afrian, Adit, sama Afi. Oke, saya. Bapak Anda. Oke. Baik. Nah, sudah ya, kita sudah berkenalan, sudah saling bercanda satu sama lain. Sebelumnya Bapak tanya nih, apakah kalian pernah nggak mengikuti sesi konseling kelompok sebelumnya? Kalau saya kelompok berubah tadi yang dulu. Oh, ya. Sama semua. Oh, oke. Mungkin Bapak jelasin dulu ya terkait prosedur untuk sesi konseling kelompok ini ya, yang dimana terdapat waktu time limit yang akan kita sepakati, kemungkinan 20 atau 25 menit. Gimana? Kakak-kakak bersedia? Bersedia. Oke.
Nah, terus nanti kakak-kakak di sini akan bercerita secara umum saja tentang apa yang dipikirkan akhir-akhir ini, apa perasaannya akhir-akhir ini. Nah, Bapak harap kakak-kakak bisa menceritakan seluas dan senyaman mungkin tanpa ada yang disembunyikan, karena kita akan memegang janji asas rahasia yang dimana kita nggak boleh sampai informasi di kelompok ini keluar di kelompok lain, ya. Ya, bersedia? Bersedia. Oke. Baik, izin Bapak mulai, ya. Baik, mari silahkan kakak-kakak menceritakan perasaan atau yang ada di pikiran kakak akhir-akhir ini. Dimulai dari siapa? Bebas, terserah. Siapa dulu yang mau bercerita? Kakak. Belakangan ini yang saya rasain Pak ya, kuliah saya itu kan saya sekarang semester 4 ya. Justru sekarang saya kuliah ini kayak ngerasa berat aja gitu. Pertama dari mungkin dosen sama teman-teman masih kayak enggak bikin saya nyaman. Memang harus adaptasi ya mas. Untuk kakaknya? Kalau saya sendiri merasa capek aja gitu. Di kuliah, di organisasi, kebetulan saya organisasi. Jujur capek dan kayak aku pengen istirahat dulu gitu. Pengennya rebahan, pengennya ini kan males-malesan gini. Oke, ya. Akhir-akhir ini memang kuliah sangat padat ya, apalagi puasa ya. Apalagi kakak organisasi di mana harus bagi waktu. Oke, dari kakaknya? Saya masalah saya mungkin hampir sama dengan Mas Sandi, dan juga ada hampir kayak karena jadi di semester sekarang saya itu sempat ya, dan saya rasa itu sangat berat gitu. Sangat berat ya, karena mungkin tekanannya tambah berat juga dengan tekanan akademinya gitu, yang mana mengakibatkan saya itu sering menunda tugas gitu. Tugas saya banyak dan dia bisa dikatakan susah, ujungnya saya sering menunda tugas gitu. Dan menurut di organisasinya juga ini ya Mas Pak, sangat padat gitu, jadi ya rasa bisa jadi tambah berat gitu. Berarti secara Kak Abian agak mengerti tentang masalah keadilan ya, yang organisasi juga. Oke. Dari Kak Avian, Kak Ila, Kak Afik membahas tentang perkuliahan. Sekarang yang terakhir Kak Adit. Oke, kalau pengalaman saya sih di perkuliahan juga ya Pak. Belajar 4 semester ini saya ngerasa kurang cocok aja sama dirinya, karena saya ngerasa dalam perkuliahan saya ngerasa aku kesulitan sama ya kayak praktek, kita kesulitan sama materinya, saya suka juga. Sehingga karena kurang ngerasa cocok tadi, saya kayak mau ngerjain tugas tuh malas, nggak semangat, terus juga kadang kalau ngerjain tugas tuh rasanya cuma sekedar melepas tanggung jawab aja gitu. Tadi Bapak mendengar Kak Adit bilang merasa tidak cocok. Berarti ketika mengerjakan tugas atau apapun yang dilakukan di jurusan Mas, akhirnya Mas merasa minder gitu. Iya. Karena belum cocok tadi. Baik. Nah, kita kan sudah tahu nih apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan oleh sesama anggota. Ya. Nah, kita sepakati dulu karena waktunya mungkin 20-25 menit nggak cukup ya untuk bahas semua anggota. Nah, kita akan bahas satu, akan kita fokuskan sesuai dengan urgensi. Nah, kira-kira nih dari kelompok anggota kelompok mana yang disepakati untuk dibahas terlebih lanjut, dari Kak Avian atau Kak Ila atau Kak Adit atau Kak Afif? Ya dari Kak Avian. Oke.
Ya, di sini juga Kak Afik semester 4 mungkin juga memahami dari Mas Adit yang dimana semester 4 butuh support ya. Baik, jadi kita akan mulai membahas terkait dengan apa yang dirasakan oleh Kak Adit. Nah, untuk Kak Adit sendiri, apa yang ingin dikatakan sekarang? Bapak harap Kak Adit bisa menceritakan sedetail dan senyaman mungkin Kak Adit dan apa yang dirasakan akhir-akhir ini. Jadi akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir sih, dari awal semester juga sama dengan semester ini, dalam perkuliahan tuh saya kayak kurang ikhlas gitu loh. Setiap hari itu juga dihantui dengan rasa cemas sama khawatir gitu. Apalagi kalau dalam tugas-tugas yang berat tuh saya sering mengeluh gitu Pak, kayak kenapa ya tugasnya seperti ini, kayak kenapa dari dulu, kenapa masuk jurusan ini gitu loh. Kayak misal itu di jurusan sekarang, terus juga dalam menjadi tugas tuh ya sering menunda tugas, kerjanya ya asal selesai aja gitu. Bapak mengerti perasaan Mas. Kira-kira ada faktor lain nggak Mas selain kenapa kok nyesel milih jurusan ini? Mungkin karena jurusan BK ini tuh kayak baru ya Pak, saya karena di mana kan saya juga bukan jurusan lebih jurusan rekaman, jadi menurut saya kayak kurang nyambung aja. Oh, berarti dari SMA keagamaan ya? Oh, mungkin tanggapan dari Bunda lain? Dari Kenapa kakak? Pak milih BK? Karena disuruh sama orang tua sih, jadi pas pemilihan jurusan pas kelas 3 SMA itu kan itu ada SNBP, SBT sekarang itu kan. Nah itu di SNBT itu saya milih jurusan BK di UM itu kan disuruh orang tua, karena kan kalau jurusan agama itu nggak ada ya di SNBT. Nah itu tapi di jalur lain saya ada daftar itu di UM PTKI, itu saya daftar di jurusan aturan dan tafsir. Nah terus setelah menemukan jurusan ternyata saya lulusan cuma yang di BKU, sedangkan yang di jalur PTKI itu tidak lulus. Jadi mau nggak mau ya ambil jurusan di BKU biar berkuliah. Terus emangnya Mas Adit pengen ngambil jurusan apa? Aturan dan tafsir. Bapak dan Iya. Mungkin dari yang kakak-kakak yang lain ingin menanyai atau menanggapi? Jadi dalam masa ini salah jurusan gitu ya. Iya, bisa. Lalu apakah pernah kepikiran untuk mencoba mendaftar di jurusannya Mas Adit atau mungkin keluar dari jurusan yang sekarang? Kalau sudah daftar di lain itu yang pas kelas 3 sih Pak, ternyata nggak lulus. Tapi kemarin tuh pas semester 2 itu saya udah coba ngobrol dengan orang tua, bilang kayak rasa kurang cocok sama jurusan ini, terus coba bilang kayak pengen pindah gitu kan. Tapi dari orang tua bilang kayak jalanin aja dulu, mungkin belum terbiasa, mungkin masih adaptasi gitu kan. Terus juga saya mikirin uang sama waktu sih, karena kan saya juga dari luar Pulau Jawa lumayan jauh, biayanya juga lumayan mahal kan. Terus juga mengingat waktu udah jalan 1 tahun, kalau ulang lagi kayak sayang aja gitu. Jadi akhirnya setelah banyak pertimbangan tetap lanjutin di BK sampai sekarang semester 4. Ada pertanyaan dari Mas? Aku pengen nanya ke Mas Adit aja. Kira-kira nih selama ini semester 4 berarti? Iya. Apakah full nggak nyaman dengan jurusannya atau sebenarnya itu kayak kalau di persennya gitu Mas, dari 100 apakah 100% benar nggak nyaman semua atau mungkin sekadar 1% itu kayak ada yang nyaman dari temennya cocok atau mungkin ada beberapa matanya Kalau dibilang 100% nggak nyaman sih enggak ya. Mungkin kalau dipresentasikan sekitar 50% yang ada. Karena kalau dari lingkungan pertemanan sih saya merasa nyaman sih. Mungkin ini juga salah satu alasan saya tak bertanya sih, karena saya merasa nyaman dengan lingkungan pertemanannya. Tadi Bapak mendengar dari cerita Kak Adit, di mana Kak Adit bilang kalau tidak cocok dengan jurusannya. Terus Kak Adit ternyata sudah daftar di UMPTKN dan SNBP yang ternyata keterimanya di UMBK ya. Nah, ketika Mas Adit tahu keterima di jurusan tersebut, nah itu perasaan Mas Adit gimana?
Perasaannya sih antara senang dan nggak senang. Nggak senangnya karena keterimanya bukan di jurusan yang saya mau, tapi masih ada senangnya karena masih ada keterima di jurusan di PTN. Kira-kira ada pandangan nggak terkait apa ya, tindak lanjut Mas Adit untuk menjalani jurusan ini gitu? Kalau dari awal sebelum masuk kuliah itu saya sebenarnya nggak ada memikirkan kayak nanti BK belajar apa ya, nanti kuliah di BK itu gimana ya. Jadi saya kayak dari awal kisaran orang tua tuh kayak langsung setuju aja gitu, tapi saya nggak ada mikir ke depannya bakal gimana. Jadi dari awal udah terima aja sih. Mungkin tanggapan kakak lain. Sedikatnya Mas Adit ini telah jurusan gitu ya. Iya. Namun bagaimana cara Mas Adit menjalani perkuliahan saat ini? Apakah merasa terbebani atau merasa tidak nyaman atau merasa sangat atau bagaimana gitu? Di momen-momen tertentu saya sering ngerasa kayak cemas gitu sih. Mungkin ketika diberikan tugas yang berat kayak tugas praktik di luar, terus juga ya itu sih, kalau dikasih tugas berat itu muncul rasa cemas dan kayak khawatir gitu, kayak bisa nggak ya kerjainnya gitu. Tapi di momen tertentu kayak mungkin tugasnya ringan atau ada tugas yang berat tapi saya berhasil menyelesaikannya, dapat nilai bagus, itu saya merasa senang sih. Jadi sebenarnya nggak pure merasa nggak nyaman di sana, tapi ada beberapa yang bikin nggak nyaman gitu. Lalu dari perasaan cemas dan ketidaknyamanan tersebut, kira-kira apa dampak yang sudah Mas Adit rasakan? Dampaknya ya dalam perkuliahan itu saya jadi kayak kurang percaya diri sih, karena udah dihantui sama rasa cemas tadi. Jadi saya buat ngelakuin apa-apa tuh kayak gak yakin gitu loh bakal bisa. Jadi dari awal tuh udah kayak overthinking duluan gitu. Oke. Kira-kira nih Mas Adit kan tadi bilang ya kalau cemas dan tidak percaya diri ya, bingung untuk melakukan apa. Nah, kira-kira ada nggak cemas lagi selain materi atau tugas-tugas yang diberikan? Ada sih, saya cemas kayak besok bakal kerjanya gimana gitu. Kan di kuliah aja sekarang semester 4 tuh dari awal saya udah ngerasa nggak cocok, nggak bisa gitu. Apalagi nanti di pekerjaan itu saya mungkin kayaknya dari awal aja udah nggak bisa, kayaknya kerja nanti mau gimana gitu, pasti bakal lebih susah. Berarti kayak curhatan mahasiswa yang linjur gitu ya, dari IPA ke IPS, tapi nggak cocok, tapi nggak memahami atau menguasai materi gitu. Awal mungkin. Dari tanggapan kakak lain? Mungkin dari aku ya, aku ada beberapa pertanyaan dua sih. Yang pertama tuh tadi Mas Adit kan bilang sebenarnya saya khawatir sama prospek kerjanya ya. Apa Mas Adit masih terjauh mungkin? Soalnya kan ya saya juga untuk saat ini memang setengah itu memang masih mikir ada pemikiran seperti Mas Adit. Cuman saya ngerti sekarang masih jauh, nanti toh di beberapa semester akhir itu pasti bakal kayak ada info-info gitu sama saya, mungkin dari cutting atau mungkin dari dosen pembimbing kita nantinya kayak ngasih info lowongan kerja yang sesuai dengan jurusan yang kita jalani sekarang gitu pertama. Terus yang kedua, tadi aku sempat notice sebelum dari topik ini tuh, tadi kan merasa kuliah itu beberapa ngerasa apa tadi itu beberapa ya, berarti nggak semua dong, berarti ada beberapa yang enjoy, maksudnya Mas Adit menerima mata kuliah itu dibuka gitu. Dari kakak yang lain? Belum ada. Dari kak Ita? Belum ada. Ya memang benar sih dari Kak Afif tadi, yang dimana Mas Adit sebenarnya nggak merasa cocok gitu tadi. Ternyata ada yang cocok, ada yang menyamankan Mas Adit dari pertemanan, dari ya
entah apapun itu yang membuat Kak Adit merasa oh saya bisa gitu sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu cemas, jangan terlalu cemas gitu ya. Oke. Juga tadi Bapak sedikit notice yang dimana mencemaskan prospek kerja, takut nggak cocok, juga takut apa ya, Kak Adit nggak bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan apa yang diminati oleh Kak Adit tadi. Nah, kira-kira nih Kak Adit tadi kan bilang ingin jurusan Al-Quran dan tafsir ya. Ya. Nah, kira-kira prospek Kak Adit ketika masuk di jurusan prospek itu masuk di jurusan Al-Quran dan tafsir itu apa? Kalau ngomong prospeknya mungkin hampir sama aja kayak beda, tapi setidaknya kalau saya di jurusan yang saya mau itu otomatis nanti mungkin dalam menjalani pendidikannya saya juga suka gitu. Karena bukan tentang prospeknya besar atau kecil sih, tapi tentang saya dari awal udah nggak cocok sama misalnya kerjanya di mana. Menurut saya kalau dari awal saya sudah nggak cocok, maka sampai akhir mungkin juga kesulitan gitu. Tapi Mas Adit bisa untuk menerima apa jurusan yang sekarang, maksudnya ada belajar sedikit untuk menjadi misal guru lah. Mau nggak mau ya, karena udah terlalu akhir udah semua mau saya juga coba sih buat mulai dari pagi sini, tapi itu masih juga gitu. Gimana nih Kakak? Apa ya, menanya tadi. Oh ya, lalu Mas Adit bisa dengan berusaha mau nggak mau menerima ya. Lalu Mas Adit bisa menjalani perkuliahan setiap hari ini dengan perasaannya seperti itu. Dengan perasaan cemas itu sendiri saja jujur agak susah sih Mas, tapi ya, setiap harinya saya sebenarnya coba buat ikhlas itu, tapi masih sulit karena yang saya dari awal tadi saya udah beranggapan kayak kedepannya bakal sulit, jadi ya hari-hari juga sulit. Dari pernyataan tadi Mas Adi itu berarti jatuhnya kayak masih butuh proses aja nggak sih Mas, maksudnya ya mungkin sekarang masih semasa pertengahan ya, jadi mungkin kan setiap orang beda-beda ya, mungkin butuh waktu menerima sesuatu hal yang di luar ekspektasi kita dan mungkin Mas Adi sendiri ini mau beberapa semester belum bisa menerima yang di jalan sekarang gitu ya. Memang kebanyakan kan bahkan mungkin ada beberapa orang juga yang bahkan sampai lulus ketika dia kerja tuh dulu aku pengen nggak cocok jurusan ini deh, tapi dia lulus gitu. Berarti Mas Adit itu mungkin datangnya mungkin sama kayak orang luar kayak gitu, jadi mungkin Mas Adit masih butuh waktu. Mungkin ya Mas, tapi ya kata orang juga banyak bilang semester 1 2 tuh proses adaptasi. Katanya saya sekarang udah semester 4, saya masih proses adaptasi juga. Jadi butuh waktu lagi mungkin gitu. Sepertinya iya. Terus tadi dari Mas Adit sendiri itu kan mengatakan ya ini sulit, dan dari Mas Adit itu sadar kalau ketika Mas Adit bilang sulit ya sulit aja sulit gitu. Coba pikiran sulitnya itu lebih di go away gitu, kayak lebih dihilangkan, lebih ya biarkan itu sulit, ya udah sulit tapi tetap dijalani gitu ya Mas Adit. Ketika Mas Adit bilang sulit ya tetap sulit gitu. Seperti ya menghipnotis diri sendiri untuk terus memotivasi semangat. Kan ucapan ada doa, jadi ya biar motivasi lah diri kamu sendiri gitu. Dan untuk pekerjaan tuh sebenarnya lihat dari pengalaman orang lain ya. Mas Adit nih BK, belum tentu nanti Mas Adit tuh jadi guru BK gitu loh. Jadi kayak kadang apa yang kita inginkan di kuliah, apa yang kita jalani di kuliah tuh kadang melempang dari profesi kita sebenarnya gitu. Jadi Bapak ada juga dari keahlian yang bertanya. Atau memang Mas Adit mau menanggapi dari keahlian? Mungkin benar sih yang disampaikan tadi, karena dari awal saya udah kayak karena Mas tadi menghipnotis dengan pikiran bakal sulit dokternya, mungkin karena pikiran tersebut akhirnya di hari itu ternyata yang sulit. Mungkin yang kata Bila tadi ucapan ada doa, mungkin kayak kalau saya mungkin depan itu bakal mudah, mungkin buat jadi juga bakal mudah.
dari cerita Kak Adit tadi juga Bapak notice satu lagi yang mungkin perlu Bapak bahas, yang dimana Kak Adit beranggapan kalau misalnya udah salah jurusan ya udah itu nggak bisa. Kalau misal mau prospek yang diinginkan Mas Adit, wah ini saya nggak bakalan siap, nggak bakalan anu. Nah kira-kira Mas Adit udah menemukan orang yang semisal salah jurusan terus ingin bekerja sesuai passion tapi nggak siap, ada nggak buktinya? Ada sih beberapa yang saya lihat ketika dia masuk jurusan yang bukan dia mau, bahkan dia dari tingkatan perkuliahan dia udah berhenti gitu. Dan ada juga yang tetap sampai lulus tapi nggak dapat kerjaan. Mungkin sedikit ilustrasi saja. Ini dari tokoh-tokoh yang ada di BK di kampus saya. Itu kan ada beberapa yang juga awalnya merasa sangat susah gitu mas. Namun pada kenyataannya mereka mampu beradaptasi gitu loh. Mungkin Mas Adit punya patokan bahwasanya semester 1 semester 2 itu kan adalah masa-masa beradaptasi. Namun kenyataannya masa adaptasi itu tidak bisa dipatok pada semester 1 semester 2. Kan proses setiap orang itu berbeda-beda gitu ya mas. Nah dari tokoh-tokoh yang saya ketahui itu mereka juga awalnya merasa apa namanya salah jurusan gitu loh. Namun mereka berusaha berikhlas, berusaha untuk beradaptasi, dan yang pada akhirnya beliau ini bahkan bisa mencapai gelar profesor di Dewan Suri gitu. Jadi Mas Adi tidak perlu berthinking apa namanya anggapnya takdirnya sudah ditahukan pada Mas Adi gitu sih. Kadang pilihan kita tuh kayak gak sesuai sama harapannya Allah gitu nggak sih? Ya semua ada. Ya, gimana dari Adit? Mungkin dia saya mulai kayak melihat lebih luas lagi, mungkin ya proses adaptasinya nggak harus di semester 10 itu udah mungkin ya saya masih perlu beberapa waktu lagi. Dan ketemu sama tadi kan di bersama juga ada orang yang seperti saya, tapi nyatanya mereka juga berhasil jadi profesor dan gitu. Mungkin saya juga masih perlu adaptasi ya buat misalnya diri lagi di jurusan, karena kan kita juga nggak tahu sebenarnya ke depannya gimana. Baik, dari cerita Kak Adit mungkin Kak Adit sedikit mendapat petunjuk lah dari anggota peserta lain yang dimana emang adaptasi itu berbeda-beda, setiap orang berbeda. Memang setiap individu itu berbeda-beda dari pemikirannya, dari sikapnya, segala macam, yang dimana itu membuat mereka harus berjuang, harus beradaptasi. Kalau misal nggak sesuai jurusan, pasti semua kayaknya kalau merasa nggak sesuai jurusan mas, pasti semua merasakan. Karena apa? Yang dimana dari masa transisi SMA ke masa kuliah, yang dimana SMA kan masih mempelajari beberapa banyak mata pelajaran. Nah untuk kuliah sendiri kan sudah tertuju satu, misal di kimia itu udah kimia terus yang dibahas. Jadi Mas Adit mungkin masih kaget dan masih beradaptasi itu dari masa transisi itu. Ya, gak apa-apa mas, semua orang itu beda-beda. Nah, gak harus, aku harus benar, aku harus sesuai jurusan ini. Karena semua itu memang harus menyimpan salah dulu nggak apa-apa, itu jadi pelajaran bagi kita sebagai individu. Nanti gimana kita mencari benar hal-hal yang benar, hal yang kita sukai. Semisal Mas Adit yang menjalani jurusan perkuliahan BK ini ya, nah, Mas Adit bisa cari skill yang lain dari workshop atau dari hal-hal lain seperti meeting online. Kan sekarang banyak atau masih yang platform-platform yang menyediakan hal-hal tersebut. Tuh. Juga Bapak juga izin menambahi yang dimana Bapak punya teman dari ilmu masuk jurusan kimia murni. Nah kimia murni itu kan biasanya kerja di lab, segala macam ya, yang dipikirkan paradigma orang-orang ya. Namun ternyata teman Bapak sendiri itu
masuknya ke guru BK, bukan guru BK, guru kimia. Nah, jadi nggak harus itu misal jurusan ini gitu harus masuk ini tuh nggak harus, Mas. Jadi bisa fleksibel apapun, yang penting individunya itu melatih skill lain, itu soft skill lain. Karena kan banyak prospek yang sekarang AI kan, jadi kita harus siap untuk menghadapi prospek masa depan. Jadi nggak apa-apa kalau misal Kak Adit merasa nggak cocok, itu memang harus adaptasi dan harus mencari skill sendiri untuk mengembangkan individu Kak Adit. Kira-kira nih dari Kak Adit sendiri gimana perasaannya? Sebenarnya sedikit lebih senang sih karena dapat pencerahan juga dari beberapa solusi dan pernyataan dari teman-teman juga, dari bapak tadi juga mengajarkan saya bahwa kalau nggak cocok sama jurusan bukan berarti kedepannya bakal gagal gitu. Di sini Bapak juga akan menjelaskan yang terkait dengan sesi konseling ini, yang dimana tadi Kak Adit kan ada peristiwa yang dimana Kak Adit terima di BKUM, bukan di jurusannya di IMK. Nah, di situ Kak Adit berperilaku cemas terkait perkuliahan, overthinking, merasa salah, merasa nggak percaya diri, yang akhirnya Mas Adit berpikiran bahwa waduh, kalau misal saya begini terus, saya bakalan nggak cocok ini, nggak bakalan siap untuk bekerja sesuai keinginan saya, sampai agama tadi, atau guru ngaji, atau pemimpin pondok pesantren gitu ya. Nah, itu yang membentuk pikiran Mas Adit dari cerita yang diterima di UM, habis itu membentuk pikiran emosi Mas Adit, overthinking segala macam, yang akhirnya Mas Adit berkeyakinan bahwa wah, ini saya nggak siap. Kira-kira dari Mas Adit sendiri ada yang ingin diceritakan lagi? Dan saya sudah merasa cukup juga. Oke, baik. Sekiranya Mas Adit merasa cukup, Bapak sangat apresiasi terhadap Kak Adit dan anggota yang lain sudah aktif dalam menanggapi kisah-kisah Kak Adit dan memandu Kak Adit. Oke, sekiranya izin Bapak tutup. Sekiranya Kak Adit ingin menindaklanjuti atau membicarakan lagi tentang solusi yang Kak Adit temukan akhir-akhir ini atau pikiran yang baru, nah Kak Adit bisa mengadakan sesi konseling kelompok selanjutnya. Jadi kita nanti akan mengadakan sesi pertemuan selanjutnya ya. Kakak bisa hubungi Bapak lewat WhatsApp ataupun Instagram boleh. Baik, sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.